Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya sekarang ini sedang berada di Bangkok, Thailand, untuk mengadakan pertemuan para provinsial juga superior delegasi OMI di daerah Asia Oseania. Ada yang datang dari Pakistan, Sri Lanka, India, Bangladesh, Indonesia tentu, Filipina, Thailand sendiri, Jepang, Korea, Australia, Vietnam. Kita kumpul untuk membahas apa yang menjadi mandat dan rekomendasi Kapitel Umum Kongregasi OMI yang dilaksanakan bulan September-Oktober tahun lalu. Saya diminta menjadi fasilitator. Sebetulnya saya agak gelisah karena keterbatasan saya. Namun, karena saya merasa mereka adalah saudara saya jadi lebih berani. Anggap saja ngobrol sama saudara sendiri. Dan itu menenangkan. Dan ternyata memang setiap hari kita mempunyai pilihan. Apakah hari ini saya mau bahagia atau tidak? Dan itu pilihan, tergantung kita. Kalau menunggu semua persoalan selesai, kapan akan selesai? Kapan bahagianya? Saya jadi ingat sebuah kisah seorang bijaksana yang sudah lanjut umurnya, 80 lebih. Dia selalu riang, gembira setiap hari. Lalu orang-orang heran. Kemudian suatu ketika beberapa orang datang dan bertanya, "Guru, bagaimana kamu bisa setiap hari penuh sukacita?" Dan guru itu menjawab, "Ya sederhana, setiap hari bangun pagi saya bersyukur, lalu mengajukan pertanyaan kepada diri sendiri. Apakah kamu hari ini mau bahagia atau tidak? Itu saja. Dan saya milih bahagia. Apapun yang terjadi." Dan saya mulai di pagi hari. Karena kemudian keputusan itu mempengaruhi saya sepanjang hari. Dan memang harus dimulai sekarang supaya menjadi kebiasaan. Kalau setiap hari bahagia, maka terbiasa bahagia, apapun yang terjadi. Dan memang itu berarti bahwa kita yang menentukan emosi-emosi kita sendiri. Kita yang menentukan pikiran-pikiran kita sendiri. Kita yang mengatur emosi kita, bukan emosi kita yang mengatur kita. Sebuah kebijaksanaan yang sangat menolong bagi saya. Mudah-mudahan ini juga bisa membantu para sahabat semuanya. Tetapi dibutuhkan sebuah keheningan, ketenangan, juga detachment. Bahwa persoalan-persoalan itu sifatnya sementara. Bisa diletakkan dulu, disingkirkan dulu, kemudian kita bisa menjadi lebih tenang. Dan kemudian bisa menjadi lebih jernih dalam berpikir. Dan tetap bisa memutuskan bahwa saya mau bahagia apapun yang terjadi. Karena bahagia atau tidak adalah sikap batin. Yang prosesnya kita yang mengatur. Karena itu hari ini pun saya meskipun harus presentasi agak gelisah sedikit. Tetapi saya proses. Saya toh mengatakan memang dari satu segi saya fasilitator. Tapi dari segi lain, saya ngobrol sama saudara saya sendiri. Saya jadi lebih tenang. Itulah proses batin yang bisa kita kerjakan, kita atur, kita manage. Karena kita yang menentukan, bukan orang lain. Tidak ada yang bisa mengerjakan kebahagiaan kita selain kita sendiri. Kalau kita menunggu orang lain mengerjakan kebahagiaan kita sangat tergantung sama orang lain. Dan kalau kita menunggu semua persoalan selesai, persoalan nggak pernah ada selesainya. Maka tinggal melatih bagaimana memproses batin kita. Semua yang terjadi
kita renungkan, kita simpan di dalam hati seperti Bunda Maria, dan kemudian kita proses supaya kita tetap bisa memilih joyful daripada tidak. Kita bisa bahagia karena kita yang menentukan sendiri. Kalau ada pikiran-pikiran yang muyek, kita taruh dulu, kita istirahatkan, dan kita katakan, kamu istirahat dulu, nanti saya pikirkan lagi. Sekarang saya mau menikmati kegembiraan. Sekarang saya ingin lebih tenang. Dan memang pikiran itu tidak begitu penting-penting amat. Karena setiap kali berganti dan ribuan kali berganti. Sehingga tidak harus dituruti juga. Apalagi perasaan itu mengikuti pikiran. Maka kita bisa mengaturnya. Dan itulah hidup yang sungguh-sungguh kita kendalikan. Yang kita atur, kita kuasai. Bukan kita yang dikuasai oleh perasaan. Menurut saya, pengalaman-pengalaman kita membawa kita akhirnya pada kematangan pribadi. Dan setiap hari kita bisa berbahagia apapun yang terjadi. Terutama karena kita sadar bahwa sebetulnya Tuhan hanya ingin kita bahagia. Dan ketika kita bahagia, ternyata kita justru menjadi versi terbaik kita masing-masing. Karena ketika kita bahagia, kita sungguh-sungguh hidup. Kita sungguh-sungguh bisa menampakkan, memunculkan yang terbaik yang kita bisa. Dan itu sumbangan kita yang terbesar. Karena itu pertama-tama kita perlu mengenali potensi-potensi diri, nyaman dengan diri sendiri, dan kemudian melihat bahwa kita tidak sendiri. Tuhan menemani kita dalam keadaan apapun. Dan banyak persoalan selesai karena Tuhan, bukan karena kita. Karena itu tidak perlulah kita terlalu muyek dengan banyak pikiran-pikiran yang kadang-kadang tidak menyelesaikan apa-apa. Kalau kita bisa tenang, sebetulnya setiap peristiwa, baik maupun buruk, adalah kesempatan untuk bertumbuh, untuk menjadi semakin baik, menjadi semakin bijaksana. Bahkan kita bisa menjadi semakin mampu berkorban, memberi yang terbaik untuk dunia ini. Dan itu menjadi sumbangan terbaik kita masing-masing. Karena itu, kebahagiaan kita yang kita pilih, itu juga sumbangan yang positif bagi dunia ini. Kalau kita semua bahagia, hidup pasti lebih menyenangkan daripada kalau semuanya murung dan kemudian sedih. Tentu dunia juga menjadi lebih berat untuk dijalani. Maka Anda bahagia pun sudah menyumbang sesuatu yang baik bagi dunia ini. Apalagi sadar dan membagikan pengalaman bahwa kita begitu dicintai oleh Tuhan. Maka saudara-saudari yang terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati. Sahabat yang terkasih, sebagai bonus, saya akan memperlihatkan apa yang kelihatan dari kamar saya. Pemandangan yang menakjubkan, sungai yang bersih di tengah kota. Suasana pagi yang sangat indah. Kelihatan dari kamar saya. Sungai di dalam kota tetapi masih bersih. Banyak burung, banyak ikan, dan rumah-rumah yang tertata rapi. Kota tidak berarti sungainya kotor. Bisa juga kota dan sungainya tetap bersih. Tergantung kita, apakah kita bisa menjaganya atau tidak. Kita bagian dari alam. Kalau kita menjaga alam, alam juga akan menjaga kita. Tuhan memberkati.